Halo semua, berjumpa lagi di Rumah Buku Teologi. Kali ini di ruang kajian yang berbeda lagi. Sebelumnya saya punya beberapa ruang kajian gitu, minimal untuk saya pribadi. Ruang kajian biblika, lalu ruang kajian trauma, teologi, dan sastra. Nah, semua itu berguna bagi saya, terutama karena memang saya sementara menggeluti kajian-kajian yang saya sebutkan itu. Nah, mungkin ke depannya saya masih akan terus menggeluti, tapi eh, secara khusus saat saya menjalani studi doktoral ini, studi S3 sekarang saya masih berproses, ada satu kebiasaan baru yang saya mulai gitu. Eh, Mungkin itu lebih kepada karena saya sempat aktif di medsos juga, khususnya di YouTube. Ini di ruang YouTube juga. Tapi saya sempat mengikuti podcast-podcast gitu populer berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, khususnya yang berbahasa Inggrisnya. Dan banyak podcast itu si tuan atau nyonya rumah dari podcast itu, pemilik channel YouTube yang punya podcast macam-macam itu mengundang penulis-penulis buku. Jadi entah sengaja atau tidak, podcast-podcast di YouTube itu memberi ruang untuk mempopulerkan tulisan-tulisan non-fiksi gitu. Tentu ada ruang tersendiri untuk ruang tulisan-tulisan fiksi gitu. Tapi ini tulisan-tulisan non-fiksi yang sifatnya sains populer. Entah saintisnya sendiri yang mempopulerkan hasil penemuan dia. Karena ada beberapa kayak profesor, lalu sarjana-sarjana yang menulis sengaja untuk publik umum. Atau orang lain yang merangkum atau membicarakan atau memberi argumentasi berdasarkan penelitian orang-orang lain gitu. Dan saya rasa itu sangat menarik. Menariknya karena rupanya itu menggambarkan banyak hal gitu. Terutama persoalan-persoalan yang sementara dihadapi oleh orang-orang di era sekarang ini, dan saya lumayan menghabiskan banyak waktu gitu untuk pertama-tama menonton podcast-podcast itu, tapi pada akhirnya ada beberapa buku yang direkomendasikan oleh podcast-podcast itu akhirnya saya baca juga gitu. Dan ruang yang saya mau ciptakan sekarang ini, ruang kajian sains populer ini, tempat saya untuk curhat gitu tentang buku-buku yang saya baca, buku-buku terkait sains populer yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ya seperti biasa ketika saya buka ruang kajian, mungkin hanya saya sendiri yang akan menonton. Tapi saya lumayan menikmati daripada saya sendiri penat gitu membaca lalu saya berpikir sendiri, hanya lebih baik saya menjelaskan gitu, dan ada tempat saya menyalurkan pemikiran-pemikiran gitu. Dan secara khusus buku-buku sains populer yang saya temukan dan saya sempat baca gitu, entah ya karena memang ini bidang-bidang yang lumayan baru bagi saya, tapi saya enjoy gitu karena dia bicara tentang kehidupan masa kini gitu kan, gejala-gejala atau masalah-masalah yang dihadapi oleh orang masa kini, tapi saya menikmati dan ada beberapa insight, ada beberapa pengetahuan yang saya bisa dapatkan dan inspirasi juga yang mungkin saya butuh tempat untuk disalurkan. Jadi semoga rekan-rekan yang bisa menonton ruang kajian ini, yang bisa menikmati ruang kajian ini, bisa bergunalah kita apa yang saya bicarakan nanti dalam ruang ini. Itu aja untuk sekarang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.